berikutnya tafadoli utilili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait ilmu tafsir, apakah itu ilmu yang berkembang terus Ustaz? Jadi bisa aja ada ulama atau mungkin mahasiswa lulusan Madinah terus bikin buku tafsir lagi. Terus satu ayat itu masih bisa tafsirnya banyak gitu. Terus yang kedua, sekarang kan banyak belajar online ya Ustaz ya. No. Itu bagaimana kalau misalnya itu ada grup hafalan, tapi di store hari ini tuh udah ngapal berapa, terus murojaah berapa, terus juga mungkin udah baca tafsirnya atau terjemahannya berapa lembar, terus kasih list, kasih itu berhubungan dengan ria gimana Ustaz? Tapi kadang emang lebih semangat sih kalau ada komunitasnya gitu Ustaz. Mohon nasihatnya jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kalau bicara tafsir ya. Dan kita lihat para ulama dari sejak zamannya At-Tabari, terus mereka menulis tafsir. Nanti sampai kita melihat Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di masa sekarang ada tafsir As-Sa'di. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga menulis tafsirnya alaihi salatu wassalam. Gimana sih sebenarnya tafsir ini? Yang pertama, tafsir itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan athar. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ada tafsir bil ra'i. Ada tafsir yang dengan ra'i, dengan pendapat. Yang ini menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi maknanya apa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan yang terjadi sebenarnya para ulama itu biasanya yang sekarang-sekarang mengambil dari tafsir-tafsir yang dahulu. Bisa jadi dia menggabungkan antara beberapa ucapan para ulama, bisa jadi dia merojihkan antara dua pendapat. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau banyak menukil dari At-Tabari. Beliau menyebutkan ini pilihan Tabari. Dia memilih yang ini. Tapi Anda rasa yang ini lebih kuat. Itu yang dilakukan Ibnu Katsir. Atau beliau memberikan penjelasan dari makna yang sesuai dengan bahasa Arabnya. Intinya sebenarnya kalau ada hal-hal baru mungkin yang dianggap masuk dalam hal tersebut, mungkin bisa masuk dalam kitab tafsir itu. Umpamanya ketika mentafsirkan iqtarabatis sa'a wa insyaqqal qamar. Tentang terbelahnya rembulan. Benar terbelah rembulan tersebut. Lalu ada orang bikin tafsir di semasa sekarang menyebutkan kalau memang bulan itu terbelah. Jadi bulan yang sekarang itu ada bekas dia terbelah yang kemudian dia gabung kembali seperti itu. Ini mungkin berdasarkan data di masa sekarang ini ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ada orang-orang yang menulis i'jaz Al-Quran. Dia menulis tentang mukjizat Al-Quran ini, tentang kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu baru yang ada. Tapi ketahuilah, jangan sampai ada pemaksaan. Atau jangan sampai menjadikan sebuah penelitian orang itu, lalu kita mengatakan, oh Quran sudah menguatkan hal itu. Ini sebuah penelitian. Gimana kalau hasil penelitiannya dirubah lagi nanti? Masa Quran yang mengatakan, oh yang dulu berarti salah Qurannya? Bukan. Jadi orang yang mencocok-cocokkan ini yang kadangkala kurang tepat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bicara belajar ya. Belajar itu memang mau tidak mau ada sedikit paksaan. Ada aturan yang dibuat, seperti ya kalau di pondok umpamanya harus setoran berapa juz, kemudian harus tahsin berapa juz. Karena kondisinya online ya ada pelaporan tersebut. Kalau mungkin dibicara komunitas belajar bersama, itu untuk memotivasi, boleh-boleh saja sebenarnya. Akan tetapi tinggal niatnya. Apakah itu memungkinkan ria? Sangat memungkinkan sekali untuk ria. Tapi ada hal-hal yang memang kita terang-terangan. Tapi paling tidak kita punya yang
tersembunyi yang kita tidak laporkan. Makanya ketika laporan di sana, berapa juz? Kita baca 5 juz. Ana laporkan 3 juz cukup. Yang 2 juz baini wa bain Allah. Ini paling enggak setorannya sudah tercapai. Tapi dia punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Mungkin seperti itu mensiasati hati kita supaya kita tidak terjebak dalam riya. Hadza wallahu a'lam bissawab.